kabar kalian hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Damiana Francisca, Hadir Bu. Rodia Yanti, Hadir Bu. Cornelia Siti, Hadir Bu. Dodo. Sakit Bu? Sakit Dodo? Iya Bu. Nah ini nih gara-gara suka ngembut nih. Dah. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami organel-organel sistem pernapasan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sistem organel-organel sistem pernapasan. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi beserta gangguan pada sistem pernapasan. Kalau tidak salah, minggu lalu materi kita tentang sistem ekskresi ya. Siapa yang masih ingat sistem ekskresi itu apa? Kemudian organel-organel ekskresi itu apa? Siapa yang masih ingat? Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan pemberitahuan sedikit, yaitu tentang materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nanti akan Ibu buat dalam bentuk PowerPoint dan akan Ibu kirim via WhatsApp. Jadi Ibu berharap kalian belajar dengan giat. Nanti setelah itu kita akan mengadakan pretest. Nah, pretest ini akan Ibu ambil untuk nilai ulangan harian ya. Nah, kembali Ibu ingatkan lagi, di masa pandemik seperti ini kita memang harus ekstra menjaga kesehatan. Jangan keluar rumah dulu untuk hal-hal yang tidak penting ya. Sekiranya untuk keluar rumah untuk ada hal yang mendesak, usahakan cuci tangan dan lebih baik mandi. Nah, jangan banyak ngembun nih seperti Dodo nih, banyak ngembun nih kayaknya malam. Nah, kalau begini kan siapa yang rugi, Ibu atau kalian? Jadi besoknya tidak bisa mengikuti mata pelajaran seperti biasa. Kasihan orang tua sudah membeli paket atau kuota untuk pembelajaran dari kalian. Jadi sia-sia, ikhlaslah belajar. Bahkan yang berilmu dan bijak sekalipun masih tetap belajar. Baiklah, kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang sistem pernapasan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah struktur sistem pernapasan. Kemudian apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan adalah organ yang membantu proses pengeluaran dan masuknya udara dari dalam tubuh. Kemudian apa saja sih fungsi dari sistem pernapasan? Yang pertama yaitu membuat manusia bisa berbicara dan membawai sesuatu. Yang kedua yaitu sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian apa saja sih organel-organel sistem pernapasan beserta fungsinya? Berikut ini adalah rongga hidung, ini ada rongga hidung, rongga mulut, kemudian epiglotis, paru-paru, rongga perut, diafragma, faring, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus serta alveolus. Kemudian apa saja sih Bu fungsi dari organ tersebut? Yang pertama ada rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung. Nah, apa sih Bu fungsinya? Bulu hidung berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kotoran dan partikel-partikel kotoran dan kotoran lainnya. Kemudian yang kedua yaitu selaput lendir. Selaput lendir berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara sesuai dengan kondisi tubuh. Yang kedua ada laring. Ini laring. Yang kedua ada laring ini seperti di gambar. Laring berfungsi untuk menempelnya selaput atau pita suara. Kemudian ada trakea. Ini trakea seperti yang kita lihat di gambar. Ini ya. Trakea berfungsi untuk trakea terdapat di depan kerongkongan yang berfungsi sebagai saluran pernapasan dan saluran makanan. Saat kita berbicara, katup yang ada di trakea akan menutup sehingga saluran makanan tertutup dan saluran pernapasan terbuka. Kemudian ada bronkus. Ini bronkus. Seperti yang lihat di gambar, jelas ya, bronkus. Bronkus merupakan tenggorokan yang menyambung ke antara trakea dan paru-paru. Kemudian bronkiolus. Ini bronkiolus.
Seperti yang kita lihat di gambar, ini bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkial yang mengarah ke alveolus. Cabang dari bronkial yang mengarah ke alveolus. Setelah bronkiolus terdapat paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada dan berfungsi untuk saluran pernapasan dan peredaran darah. Kemudian ada alveolus. Alveolus ini seperti buah anggur. Seperti yang lihat ya, bisa dilihat. Ya, ini alveolus ini sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, disinilah pertukaran antara karbon dioksida terjadi. Dari sini, dari arah berlawanan ini adalah karbon dioksida, sedangkan di sini adalah oksigen. Setelah terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen di alveolus, kemudian oksigen yang sudah tidak digunakan lagi atau berbentuk karbon dioksida akan keluar melalui rongga mulut. Kemudian apa saja sih penyakit-penyakit pada sistem pernapasan? Yang pertama yaitu adalah influenza, kanker paru, laringitis, kemudian TBC dan lain sebagainya. Nah, gimana sih mekanisme pernapasan? Kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus.
Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Nah, sampai di sini materi kita tentang sistem pernapasan. Nanti Ibu ingin kalian membuat kelompok. Di dalam kelompok itu terdapat 2 orang. Menyimpulkan atau meringkas materi-materi yang telah kita pelajari ini tentang sistem pernapasan. Nanti dikirim ke WhatsApp group ya. Kemudian jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan dari WhatsApp group. Semoga kita selalu sehat dan selamat pagi.